Sulawesi Utara, Bapak Dr. Stephen O.E. Kano bersama Ibu Dr. Kano yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Siswa Rahmat Pegunungan, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kami hormati, Wakil Wali Kota Bitung dan Wakil Ketua Wali Kota Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bitung, dan pimpinan daerah Kota Bitung yang kami hormati, Bapak Dr. Andes John H. Pelandu, MSI, bersama Ibu Diana Pelandu Kamu, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Acara pengambilan sumpah janji, pelantikan dan serah terima jabatan penjabat Wali Kota Bitung Senin 22 Februari 2015 dimulai. Hadirin nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kembali. Pembacaan surat keputusan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulawesi Utara yang Republik Indonesia nomor 131.71 garis datar 166 tahun 2016 tentang pemberhentian Wali Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Rani Sondang dari jabatannya sebagai Wali Kota Bitung masa jabatan tahun 2011-2016 terhitung sejak berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 Februari 2016, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 132.71 garis datar 167 tahun 2016 tentang pemberhentian Wakil Wali Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Maximilian Jonas Lombard SE MSI dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Bitung masa jabatan tahun 2011-2016 terhitung sejak berakhir masa jabatannya pada tanggal 21 Februari 2016, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda Cahyo Kumolo. 71 garis datar 168 tahun 2016 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu, mengangkat Saudara Dr. Andes John H. Pelandu MSI, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai penjabat Wali Kota Bitung dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Bitung 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di Kota Bitung sampai dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang definitif. Ketiga, masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud
paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya, ketika keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanda Cahyokumolo. Pejabat yang akan dilantik sudah mengambil tempat. Mohon berdiri. Pengucapan Sumpah Janji Jabatan. Pengambilan sumpah dan janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara Dr. Andes John Pelandu MSI bersedia diambil janjinya? Bersedia. Menurut agama Kristen Protestan. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa janji yang saudara akan ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Besar, karena Tuhan itu Maha mendengar dan mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan yang Besar dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Tuhan, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai pejabat wali kota Bitung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan duduk kembali. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji Jabatan. Pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan surat keputusan.
Persiapan pelantikan. Pelantikan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat serta karunia, maka pada hari ini, Senin, tanggal 22 Februari 2016, saya Gubernur Sulawesi Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes John P. Palani MSc sebagai pejabat wali kota Bitung berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131/7168 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Utara. Penandatanganan fakta integritas. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru diundang dengan hormat kepada Wakil Wali Kota Bitung periode 2010-2015 Tuan Muhammad. Dilanjutkan dengan pelepasan memori jabatan. Siap. Gubernur Sulawesi Utara yang berhormat disilakan kembali ke tempat duduk. Wali Kota Bitung periode 2010-2015 dan pejabat Wali Kota Bitung disilakan kembali. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara akan dilanjutkan dengan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Mars PKK. Hidup jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun sejahtera.
Provinsi Sulawesi Utara. Demikian surat tugas ini dibuat dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. Dikeluarkan di Manado pada tanggal 22 Februari 2016. Ketua sudah bertanda Insinyur Nyonya Rita Maya Dr. Kamil Kamil. Tembusan disampaikan kepada satu yang terhormat Ketua Umum Demokrat Rakyat Jakarta, dua yang terhormat Gubernur Sulawesi Utara selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara, tiga yang terhormat penjabat Wali Kota Bitung selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kota Bitung, empat yang bersangkutan, lima asing. Tanggal 29 Januari 2016 tentang pengangkatan pejabat Wali Kota Bitung. Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Utara menugaskan kepada Nyonya Diana Palanukam SE sebagai Ketua Dekranasda Kota Manado. Surat tugas ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir setelah dilantik Ketua Dekranasda berikutnya. Setelah selesai pelaksanaan tugas, agar memberikan laporan tertulis kepada Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Utara. Demikian surat tugas ini dibuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku, dikeluarkan Manado pada tanggal 22 Februari 2016. Ketua tertanda Insinyur Nyonya Rita M. Dono Kambe Tamutuan. Tembusan arsip. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung periode 2010-2015 diundang mengambil tempat. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung Ibu Diana Palanukam SE diundang mengambil tempat. Penjabat Wali Kota Bitung Bapak Dr. Andes John Hamadu MSI diundang dengan hormat mengambil tempat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Ibu Insinyur Rita Maya Dono Kamil Tamutuan dengan hormat diundang mengambil tempat. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung yang lama kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung yang baru. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung yang baru.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara dengan hormat disilakan kembali ke tempat duduk. Penjabat Wali Kota Bitung disilakan kembali ke tempat duduk. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung yang baru yang bernama disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan duduk kembali. Akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bitung periode 2010-2015 yang kami hormati Bapak Mas Loban SE MSc. Yang saya hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara, masing-masing Senior Rita Maya LKB Kementuan dan Dr. Kartika Dewi Kandung Anos, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan hormat Yosi Suwarma Roman. Yang saya hormati Jabat Wali Kota Bitung, Dr. Anus John Heng Pak SI, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung dengan hormat Ibu Diana Salahuddin, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bitung, pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung bersama seluruh pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK dan wanita Satuan Kota Bitung, Forum Dukungan Umat Beragama, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, tokoh masyarakat, LSM, Insan Pers, hadirin yang saya hormati dan yang saya hormati, sahabat-sahabat pers, Wakil Wali Kota Provinsi Sulawesi bersama Nyonya yang saya hormati. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan sambutan Wali Kota Bitung dan sekaligus permohonan maaf sampai saat ini Bapak Wali Kota sedang berjalan di senangnya pada hari ini kita dapat bertemu dalam acara serah terima jabatan Wali Kota Bitung tahun 2016-2021 pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, momentum serah sebab hal ini berarti adanya kelanjutan pimpinan dalam membangun Kota Bitung yang tercinta. Melalui momentum ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tinggi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara periode 2015 dan kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021 yang senantiasa melakukan pembinaan bagi kemajuan pembangunan di Kota Bitung. Selanjutnya terima kasih juga kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, lebih khusus anggota legislatif Provinsi Sulawesi Utara, Dalwil Minahasa Utara Kota Bitung, serta pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang sudah
yang telah berjuang bersama-sama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bitung. Selama kami menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota periode sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, selama kepemimpinan kami telah terjadi banyak hal yang berkaitan dengan dinamika pembangunan di Kota Bitung. Tetapi syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang oleh rahmat dan anugerahnya semata-mata sehingga ada begitu banyak capaian-capaian pembangunan yang berdampak positif. Capaian-capaian tersebut merupakan hasil capaian visi dan misi yang kami usung selama menjabat pada kesempatan yang lalu. Kesempatan ini dapat disampaikan beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, adanya peningkatan perekonomian Kota Bitung. Hal ini terlihat dari capaian angka pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami percepatan, bahkan melebihi target RPJMD yang ditetapkan di tahun 2014, menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bitung mencapai 7,92% dari target 7,5%. Selain itu, Kota Bitung mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selama 3 tahun berturut-turut, yakni tahun 2012, 2013, dan 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset Kota Bitung sudah semakin baik. Capaian lainnya adalah meningkatnya kualitas infrastruktur, jalan dan air bersih. Indikator kinerja yang menyatakan hal tersebut adalah realisasi proporsi jalan dalam kondisi baik yang meningkat mencapai 85,71% pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya sebesar 80%. Indikator yang menunjukkan peningkatan akses terhadap air minum atau air bersih adalah meningkatnya jumlah rumah tangga pengguna air bersih dari 17.260 rumah tangga pada tahun 2014 menjadi 19.130 rumah tangga atau bertambah sebanyak 1.870 rumah tangga hanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Di bidang pendidikan terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Terdapat begitu banyak capaian pada indikator kinerja bidang pendidikan yang menyatakan hal ini, di mana rata-rata hasil capaian adalah 100%. Untuk indikator kinerja seperti angka murid huruf, angka putus sekolah, rata-rata hasil ujian akhir nasional maupun persentase pendidikan yang memiliki sertifikasi pendidikan. Telah terjadi juga peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas. Ada begitu banyak indikator bidang kesehatan yang sudah tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan seperti meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kesakitan, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi antara lain Kota Sehat selama 3 kali berturut-turut dan mencapai predikat tertinggi yaitu Swasti Sabang Kristal. Meskipun demikian, masih ada beberapa indikator kinerja bidang kesehatan di Kota Bitung yang masih memerlukan perhatian, khususnya seperti angka kematian ibu. Hal yang menggembirakan yang dapat kami sampaikan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Bitung. Peningkatan kesejahteraan tersebut terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, di mana IPM pada tahun 2013 telah mencapai 76,66, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, perlu kami sampaikan adalah telah terjadi peningkatan revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan. Indikator-indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah hasil perikanan budidaya yang rata-rata meningkat sebagaimana yang telah tercapai hampir 90%. Hadirin yang saya hormati, di balik begitu banyaknya capaian pembangunan dan segudang prestasi yang telah diraih oleh Kota Bitung, masih terdapat pula pekerjaan-pekerjaan besar yang perlu untuk diperhatikan dan dilaksanakan
demi memenuhi tuntutan pembangunan lingkungan yang tentunya akan berdampak signifikan pada pekerjaan untuk pelaksanaan kawasan ekonomi khusus, jalan tol, pembangunan internasional Lahore, di Bitung, dan pembangunan jalur kereta api. Pembangunan mega proyek tersebut memiliki tujuan yang sangat berarti di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bitung hebat. Untuk itu, dalam momentum yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan doa dan harapan yang tulus ikhlas bagi pejabat wali kota Bitung untuk sekalian dapat melanjutkan pembangunan untuk membawa kota Bitung ke depan menjadi kota Bitung yang lebih baik dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam membangun dan mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat seluas-luasnya. Terima kasih. Somahe kaya berada sang zone satu lagi. Apakah Tuhan mau melahir? Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Johannes Pekando, Ibu. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, hadir, Kapolda Jatim. Yang saya hormati atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sulawesi Utara, saya ucapkan selamat bekerja serta selamat melaksanakan amanah kepada pejabat wali kota Bitung dan ketua tim penggerak Jakarta Kota Bitung, disertai harapan kiranya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan dapat dilaksanakan tetap ditunaikan separipurna memimpin kota Bitung yang semakin. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga saya ucapkan sampaikan kepada wali kota dan wakil wali kota periode 2010-2015 serta ketua tim penggerak PKK Kota Bitung atas urian karya selama ini dalam perhatian masyarakat yang telah dilaksanakan. Hadirin yang saya hormati, seiring dengan selesainya masa jabatan wali kota dan wakil wali kota periode 2010-2015, maka pada saat ini sesuai dengan amanat konstitusi serta berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri dari nomor 131/2014 tahun 2014 tentang pengangkatan pejabat wali kota itu, bersama-sama ini kita telah melanjutkan proses peradilan dan pemanggilan kota Bitung kepada pejabat wali kota yang baru serta peradilan kepemimpinan dalam tim penggerak PKK. Sejalan dengan itu, saya kira saya harapkan kepada pejabat yang baru agar sebagai pejabat wali kota dalam rangka mempersiapkan tugas dan tanggung jawabnya, kita persiapkan wali kota definitif dalam waktu yang tidak lama lagi Kota Bitung. Jadi saya kira pejabat wali kota harus memiliki tugas utama untuk memastikan berlangsungnya roda pemerintahan pembangunan sosial masyarakat di Kota Bitung secara efektif, efisien dan berkesinambungan, sehingga harus mampu menjawab dengan kegiatan-kegiatan yang langsung melakukan koordinasi dengan pihak yang koordinasi benar. Yang kedua, pejabat wali kota juga disebut agar mampu membawa keberpakan selama menjabat di Kota Bitung dengan jajaran birokrasi yang ada sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, juga harus mampu menjaga sinergitas pemerintahan dengan para stakeholder Kota Bitung dengan pemerintah provinsi agar supaya agenda-agenda ke depan bisa berjalan dengan baik dan otomatis Kota Bitung itu menjadi satu harapan dari Provinsi Sulawesi Utara ke depan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
Selanjutnya, saya minta pejabat wali kota harus menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan terjadinya masuk kembali di lahan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam rangka kawasan ekonomi khusus yang sudah dilakukan pengalihan dari masyarakat terhadap hal tersebut. Jadi saya kira pada kesempatan ini Pak Pejabat harus menjaga dan menggali dari hal yang kita inginkan dan akan mendorong perkembangan ekonomi yang ada di sekitar. Saya kira poin-poin inilah yang saya harapkan dari Pak Pejabat Wali Kota dalam rangka menjaga transisi pemerintahan sampai dilanjutnya pejabat wali kota dan wakil wali kota definitif yang kita harapkan dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang masyarakat rakyat dan institusi selanjutnya. Saya kira juga dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bitung karena sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara, bagaimana menjalankan proses demokrasi yang ada di Kota Bitung sehingga harapan kita ke depan selalu kita selalu bersama-sama bergotong royong dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan Sulawesi Utara dan Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami sungguh bersuka cita menikmati kebaikan dan kasih sayang-Mu dalam hidup ini. Engkaulah yang telah mengaruniakan kesempatan ini untuk pelaksanaan pelantikan pejabat wali kota Kota Bitung. Anugerahkan kepadanya kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk menjalankan tugas panggilannya sebagai pemerintah. Kami berdoa untuk tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung, karuniakan juga kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk menjalankan tugas panggilannya. Kami berdoa Tuhan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Engkau berkati, dan semua yang telah dipanggil untuk menjalankan tugas panggilan, kiranya Engkau karuniakan hikmat dan kemampuan. Inilah kerinduan dan harapan kami. Ini juga menjadi syukur kami di hari pelantikan pejabat wali kota Kota Bitung. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.